Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawati Tiar. Kalau kamu lihat sekarang wajah aku kelihatannya tuh kayak pakai makeup ya, kayak pakai BB cream atau kayak pakai tinted moisturizer, padahal enggak. Ini aku cuma pakai sunscreen aja. Sekarang aku lagi pakai tinted sunscreen yang mereka tuh ganti formula atau new formula, dan bakal aku full review juga sekalian. Nah, dulunya tinted sunscreennya tuh ini Biore yang fresh and bright yang bentuknya tuh seperti ini. Sekarang mereka itu reformulasi loh. Nah, jadi yang sekarang tuh seperti ini. Namanya sekarang adalah Biore Tinted Cover. Nah, untuk yang dulu dia kan shade-nya cuma ada satu. Nah, sekarang dia tuh shade-nya ada dua. Saking penasarannya aku sama formulasi barunya, aku langsung beli dua. Jadi ini dia ada dua shade-nya. Ada yang shade-nya sand dan yang shade-nya beige. Dan nanti juga aku bakal bahas apa aja sih perbedaan yang formulasi lama dengan yang formulasi barunya. Karena aku bakal spill di awal, ini tuh bener-bener beda banget. Perubahannya tuh bener-bener signifikan, kerasa banget. Nah, jadi kalau untuk kemasannya, untuk kemasan yang baru ini, nanti kalau kamu beli, mereka tuh nggak ada boxnya ya. Jadi bener-bener langsung seperti ini aja kemasannya. Tapi untuk informasinya sih udah lengkap banget kok, tertera semuanya di belakang kemasannya. Untuk kandungan proteksinya masih sama untuk yang formulasi lama dan juga formulasi barunya. Jadi proteksinya itu dia mengandung SPF 50 PA+++. Oh ya, dan ini dia tuh dua-duanya jenisnya hybrid sunscreen sama dengan varian yang lamanya. Dan ini adalah tinted sunscreen dengan harga paling murah menurut aku selama aku searching. Ini yang paling murah sih, soalnya gimana nggak murah? Dia tuh ini harganya cuma 30 ribuan aja. Apalagi ini tuh brand Jepang loh. Dan dia tuh isinya ada 30 gram. Jadi menurut aku ini bener-bener affordable banget sih. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya di kolom deskripsi ya. Jadi untuk highlightnya, ini dia tuh sunscreennya mengandung niacinamide dan juga vitamin E. Untuk klaimnya, ini tuh sebenarnya klaimnya lumayan banyak ya. Nanti aku bakal cantumin juga klaimnya lumayan banyak. Tapi intinya dia tuh bisa membantu menutupi noda hitam karena ada coverage effect-nya, dan ini cocok buat sebagai base makeup. Dan juga di sini dia ada keterangan non comedogenic dan juga allergy tested. Untuk sunscreennya ini, dua-duanya baik itu varian yang beige ataupun yang sand, ini tuh dua-duanya tuh masih ada kandungan alkoholnya ya, tapi dia tuh nggak ada kandungan perfumenya. Jadi mungkin kalau kulit kamu yang sensitif sama alkohol, mungkin perlu dicek. Dari segi warna, aku nggak tahu apakah di kamera bakal kelihatan atau enggak, tapi intinya yang formulasi lama itu cenderung lebih pink daripada yang beige yang formulasi barunya. Yang beige ini dia tuh warnanya lebih ke kuning. Walaupun ada warnanya, aku bakal tetap pakai sesuai takaran sunscreen ya. Teksturnya menurut aku lebih ke lotion cream, nggak terlalu cair tapi nggak pekat juga. Intinya kalau dibandingkan dengan formulasi lamanya sih, aku ngerasa lebih pekat yang formulasi lamanya ya. Untuk sebuah tinted sunscreen menurut aku ya ini masih lumayan gampang sih di blendnya. Cuman ya bukan yang gampang banget, masih ada kerasa kayak keset atau seretnya. Ini di sini tuh aku ngetesnya nggak pakai skincarean sebelumnya ya. Jadi saran aku sih pakai skincare yang melembabkan dulu aja sebelumnya biar lebih gampang di blendnya. Dan ini tuh cenderung cepet ngesetnya ya, jadi pastiin kamu cepet ngeblendnya biar nggak susah, nggak seret, nggak keset gitu. Di aku ini tuh sunscreennya nggak perih ya di mata. Kalau udah ngeset sempurna, ini nggak lengket di kulit. Untuk sebuah tinted sunscreen menurut aku feelsnya masih ringan sih, tapi bukan yang kayak nggak berasa pakai apa-apa, nggak yang kayak gitu. Jadi ini dia untuk finishnya. Jadi untuk yang formulasi barunya, ini dia tuh lebih ke healthy glow gitu ya, sedangkan kalau yang formulasi lamanya lebih ke matte. Dan kalau ditungguin warnanya cenderung turun. Oke, jadi apa aja untuk feel yang aku rasakan dari pemakaian sunscreennya Biore ini? Nah, menurut aku kalau untuk kelembabannya, dia tuh ada ya efek lembabnya tapi sedikit. Tapi dibilang apakah bikin kering? Enggak. Dibilang bikin ketarik juga enggak. Kalau aku yang kulitnya cenderung normal to dry skin sih, tadi aku masih nyaman ya kalau skip moisturizer. Tapi bakal lebih enak kalau pakai skincare yang melembabkan dulu sebelumnya atau pakai moisturizer dulu sih. Soalnya dia tuh kesetnya lumayan agak cepet, jadi harus buruan cepet di blendnya. Jadi agak cenderung seret di endingnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu pakai skincare dulu sebelumnya, itu bakal jauh lebih gampang di blendnya. Kalau dibandingkan dengan formulasi lamanya, ini jauh banget sih ya. Menurut aku untuk formulasi lamanya tuh nggak lembab dan cenderung agak kering, jadi beda banget. Intinya lebih lembab buat yang formula barunya ini. Untuk ketahanan minyaknya, menurut aku untuk finish
se-glowy ini, aku bisa bilang ini lumayan ada kemampuan buat nahan minyaknya. Tapi tentunya bukan yang super duper nahan minyak banget ya. Jadi kalau misalnya kulit kamu sangat berminyak dan kamu udah pernah coba, boleh sharing aja di kolom komentar. Karena kalau di pengalaman aku, ini dia tuh nggak bikin kilang minyak ya, masih oke banget. Finishnya makin lama dipakai tuh masih mirip-mirip aja kayak sekarang. Apakah sunscreen Biore ini bikin kusam? Kalau di pengalaman aku pribadi, ini nggak bikin kusam ya, finishnya masih tetap fresh. Apakah sunscreen Biore ini dia tuh tahan air? Menurut aku sih nggak tahan air ya, tapi karena dia tuh tinted sunscreen, ada warnanya, dan dia juga jenisnya hybrid, terus berasa kayak melekat gitu deh kalau menurut aku ya. Jadi kalau menurut aku kurang cukup ya kalau cuman ngandelin dibilas pakai air mengalir doang. Jadi kamu tetap harus double cleansing walaupun dia tuh nggak tahan air, tapi aku ngerasa masih ada sisa-sisa residunya pokoknya kalau cuman dibilas pakai air mengalir aja. Kalau kena air, apakah dia kayak luntur, bolong-bolong, nggak bercak gitu? Surprisingly enggak, di aku ini masih bagus banget kalau misalnya kena air, dengan catatan udah bener-bener ngeset sempurna ya. Oke, sekarang aku bakal bahas untuk perbedaannya tuh apa aja sih yang varian lama dan juga varian barunya. Dari segi tekstur beda banget. Yang pertama ini aku ngerasa lebih thick, lebih susah di blend, dan juga aku ngerasa lebih matte. Sedangkan kalau yang sekarang ini aku ngerasa lebih light, lebih gampang di blend, terus lebih cair dan lebih lembab juga feelsnya. Dan tentunya untuk warnanya juga, yang dulu warnanya tuh cuma satu dan warnanya jujur di aku abu-abu banget dan lumayan dempul. Sedangkan untuk yang sekarang mereka shade-nya ada dua karena warnanya lebih light, jadi lebih masuk, nggak sedempul itu, nggak seabu-abu itu. Bahkan ini aku pakai warna beige yang paling terang. Ini menurut aku masih oke, masih masuk, bahkan cocok gitu kalau misalnya pengen kelihatan lebih ngetone up. Aku sih suka ya sama finishnya untuk yang beige ini. Yang sand itu sebenarnya masuk juga di kulit aku, cuma aku ngerasa kayak sama banget persis, jadi kelihatan kayak kurang ngetone up aja. Apalagi makin lama tuh aku takut warnanya makin turun malah jadi kelihatan kusam. Jadi aku sih lebih suka pakainya yang beige ya. So kesimpulannya buat tinted sunscreennya Biore ini lebih cocok untuk jenis kulit apa? Menurut aku ini masih bisa dipakai buat all skin types, terutama kulit kamu yang cenderung ke kombinasi. Cuman mungkin menurut aku bakal lebih ideal buat kulit kamu yang kombinasi cenderung ke kering. Kalau misalnya kulit kamu berminyak banget, menurut aku sih nggak senahan minyak itu ya. Cuma kamu bisa sharing aja di kolom komentar kalau misalnya kamu udah cobain yang kulitnya sangat berminyak. But overall ya menurut aku seperti itu ya. Nah terus apakah ini bisa dipakai buat yang kulitnya sensitif? Karena dia tuh ada kandungan alkohol, jadi ya mungkin bisa cocok-cocokan atau mungkin bisa dipertimbangkan lagi buat kulit kamu yang sensitif. Tinted sunscreen ini benar-benar cocok dan oke banget buat kamu yang pengen buru-buru, gak sempet make upan tapi pengen ada efek kayak pakai make up. Aku pribadi sih suka banget sama finishnya, suka banget sama formulasi barunya dibandingkan dengan formulasi lamanya. Jauh aku lebih suka yang formulasi barunya. Dia tuh bukan yang bener-bener sampai kayak nggak kelihatan pakai apa-apa ya, nggak. Dia tuh masih kelihatan kayak pakai makeup tipis, tapi bekas jerawat lumayan kayak tersamarkan gitu sih. Jadi aku ngerasanya kayak mirip-mirip tinted moisturizer gitu, ada sedikit sheer coveragenya. Aku sih suka banget finish yang kayak gini. Dan karena dia juga proteksinya udah SPF 50 PA+++, kalau misalnya mau kamu bawa outdoor juga ini masih bisa ya, masih oke. Tapi jangan lupa juga buat reapply setiap 2-3 jam sekali. Nah jadi itu dia untuk review aku untuk tinted sunscreen formulasi barunya Biore. Kalau misalnya kamu tertarik pengen coba, pengen beli produknya, linknya udah aku taruh di kolom deskripsi ya. Nah jadi setelah kamu nonton review aku, kira-kira kamu tertarik buat cobain tinted sunscreen formulasi barunya Biore ini gak? Atau kalau misalnya kamu udah pernah cobain juga, boleh ya sharing kalau di pengalaman kamu kayak gimana sih pemakaian tinted sunscreen ini, apakah sama kayak aku atau berbeda. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya, sampai jumpa di videoku selanjutnya. See you!